D3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dan di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nurin Fardiana selaku guru BKN di SMPN 1 Misal. Baik teman-teman, langsung saja kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasinya. Halo, selamat pagi Bu Nurin. Baik Bu Nurin, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Nurin hari ini karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi objek pengamatan saya untuk kegiatan supervisi akademik nanti. Nah, Bu Nurin, sebelum kita nanti melaksanakan kegiatan supervisi di kelas, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan nanti supaya saya tahu kegiatan pembelajaran seperti apa sih nanti yang akan Bu Nurin lakukan di kelas nanti. Oke? Nah, baik Bu Nurin, yang pertama untuk tujuan pembelajarannya, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nurin capai nanti ketika pembelajaran di kelas seperti apa saja Bu Nurin? Ya, saya menjawab. Yeah. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas 8E. Ya. Nah, di kelas 8E ini kebetulan sudah masuk bab 2. Yeah. Dan bab 2 di situ nanti tujuan pembelajarannya ada 3. Yeah. Yang pertama itu membahas tentang sejarah dari perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, nanti kita berharap peserta didik itu tahu fungsi dan kedudukan dari UUD NRI tahun 1945. Yang terakhir, pastinya nanti peserta didik bisa mengamalkan atau memberi contoh pengamalan dari Undang-Undang Dasar di lingkungan sekitar mereka, baik misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya tadi ada 3 ya, benerin ya. Salah satunya merumuskan bagaimana UUD itu bagaimana diamalkan di kehidupan sehari-hari, begitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk area pengembangan yang ingin benerin capai pada kegiatan pembelajaran nanti, kira-kira area pengembangannya seperti apa saja, benerin? Ya, baik. Untuk area pengembangannya, saya rasa saya ingin semua peserta didik yang ada di kelas, terutama 8E yang saya ajarkan ini, mereka bisa berpartisipasi aktif ketika entah saya penyampaian materi, atau nanti ketika ada mereka bertanya seputar materi yang saya sampaikan, atau juga nanti ketika saya sudah memberikan tugas, baik tugas individu, tugas kelompok, mereka bisa saling berpartisipasi, saling membantu satu sama lain, sehingga semua peserta didik itu mampu atau memahami apa yang sudah saya sampaikan. Oke, luar biasa sekali Bu Nurin ya. Jadi Bu Nurin ingin mengembangkan peserta didik untuk turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kolaborasi kelompok. Nah, untuk mencapai area pengembangan tadi, kira-kira Bu Nurin menggunakan strategi apa? Untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi TIPEC. Ya. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut Ya. ya, kan dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah mengenal namanya teknologi. Iya. Secara tidak langsung dalam kehidupan mereka sudah bergelut dengan Iya. HP, media sosial ataupun yang lainnya. Dan saya ingin nanti anak-anak bisa memanfaatkan teknologi yang mereka punya untuk media pembelajaran pada hari ini. Tadi saya membahas perumusan dan sejarah ya, perumusan dan pengesahan, sehingga nanti anak-anak bisa membuat presentasi misalnya melalui aplikasi Canva. Jadi melalui strategi TIPEC tadi, anak-anak bisa saling membantu, saling berkolaborasi berkelompok untuk membuat presentasi melalui teknologi HP yang mereka punya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu Nurin ya. Jadi di sini Bu Nurin ingin memanfaatkan HP ya. Jadi di sini menggunakan pendekatan TIPEC juga ya. Nah, baik Bu Nurin, mungkin saya rasa sudah cukup ya untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini. Baik, kita langsung saja ke kelas ya Bu Nurin ya. Terima kasih banyak waktunya.
wabarakatuh. Silakan dipimpin doa dulu, Ketua kelas. Pelajaran kita bisa dilihat di papan. Yang pertama, yaitu kalian nanti akan diajak memahami sejarahnya dari proses perumusan hingga proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita belajar sejarahnya dulu, siapa yang membuat, siapa yang bagian mengesahkan. Yang kedua, mempelajari fungsi dan kedudukan UUD NRI 1945. Apa kalian pernah melihat, mendengar, ataupun mencoba aplikasi Canva? Pernah? Dari kelas berapa kira-kira? Kelas 7? Sudah ada yang mencoba? Coba yang pernah, hampir semuanya ya, pernah mencoba aplikasi Canva. Kira-kira aplikasi ini untuk apa? Angkat tangan. Coba diberanikan diri menjawab, angkat tangan. Canva untuk apa? Kira bab yang pertama, memahami proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelum kalian memahami prosesnya, kalian terlebih dahulu harus berkenalan, kenal dulu. Undang-Undang Dasar adalah sebuah konstitusi. Apa itu konstitusi? Ada yang sudah tahu? Apa pengertian dari konstitusi? Aurel, silakan. Ya, jadi konstitusi adalah tidak tertulis. Contohnya, konstitusi yang tertulis ya tadi bentuknya ya sekolah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Nah, untuk lebih mengetahui pengetahuan kalian sampai mana, dan tadi Bu Nurin juga sekilas membahas tentang Canva, jadi diharapkan kalian kan hampir semuanya sudah punya HP, Pak. Nah, jadi kelompok 1 dan 2 mendapatkan materi ini. Jadi kalian membuat materi presentasi di aplikasi Canva. Boleh bentuknya PowerPoint. Nah, misalnya kayak gini aja. Ini misalnya fungsi dan kedudukan. Terus ini apa pengertiannya, kedudukannya apa. Boleh 1 lembar gini aja boleh. Atau boleh seperti yang Bu Nurin buat tadi, seperti ini. Dari ada awalan, nama kelompok, terus judulnya apa, boleh di model seperti ini juga boleh. Sampai sini paham? Oke, sudah bawa HP? Sudah. Browsing, cari. Hasil membuat tugas presentasi di Canva yang berjudul apa? Dan kelompok 3, fungsi dan biasa itu simbol sini tidak. Mulai tanggal berapa? Tahu Ufik? Ya, tata tertib tadi ya. Contohnya di lingkungan sekolah. Ini boleh disobek, nggak sobek ya? Untuk kelompok yang mungkin belum berkesempatan maju minggu depan, tetapi tetap tugasnya tadi silakan dikirim melalui WhatsApp
ke WA-nya Bu Nurin ya. Jadi bisa di-download dalam bentuk PNG atau gambar. Kalau yang hanya satu halaman tadi, bisa juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bab ini kami membagi topik pembahasannya menjadi 3, yaitu yang pertama pengertian konstitusi, yang kedua perumusan UUD NRI 1945 dan pengesahan UUD NRI 1945. Yang kedua, perumusan UUD NRI tahun 1945. Proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang disusun oleh panitia. Sudah ya. Sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Masih ingat? Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Jadi ini tadi hasil dari kelompok 2. Sudah bagus. Sekarang grup kelas ya. Berarti kelompok 1, 3, 4, 5, 6 yang belum dikirim di grup. Saya tunggu maksimal hari ini harus selesai. Jelas? Oke. Barangkali ada yang mau bertanya? Boten, kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan boleh beres-beres dulu, dimasukkan bukunya. Dipimpin doa dulu, Aurel. Rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kalian. Assalamualaikum Bu Nurin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Nurin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Nurin sudah bersedia hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi terkait pembelajaran sudah Bu Nurin lakukan di beberapa hari yang lalu. Jadi Bu Nurin, untuk tujuan kita kali ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Nurin lakukan di beberapa hari yang lalu. Dan Bu Nurin, gimana nih perasaannya Bu Nurin terkait dengan jalannya kegiatan observasi? Perasaan saya alhamdulillah sedikit lega. Sedikit lega, Karena ya. sudah berjalan dengan lancar pas observasinya. Baik, bisa diceritakan kembali Bu Nurin bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja dan tahap-tahap pelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan? Jadi area pengembangan yang saya ingin capai yaitu saya ingin menciptakan lingkungan belajar di kelas itu yang nyaman bagi semua. Jadi nanti pada akhirnya siswa-siswa tersebut bisa menerima pembelajaran saya, materi yang saya sampaikan dengan baik. Untuk langkah-langkahnya seperti biasa, untuk kegiatan awal atau pendahuluan biasanya saya menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian mungkin kalau di pembelajaran saya PPKN itu ada salamnya, salam Pancasila. Ya. Jadi itu sehingga memacu semangat. Ya. Kemudian saya menyampaikan beberapa pertanyaan tematik ya, yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian di kegiatan inti nanti saya
menggunakan beberapa strategi pembelajaran mungkin dan menggunakan media pembelajaran tentunya sehingga menarik minat siswa untuk materi yang akan saya sampaikan. Itu tuh alhamdulillah banyak sekali ya Bu Nurin ya kemarin pembelajarannya. Nah menurut Bu Nurin sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi dan apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Ya, sejauh ini menurut saya sudah cukup berhasil, tetapi mungkin ada beberapa masalah-masalah sedikit kecil yang perlu dimaksimalkan untuk selanjutnya. Masalah kecil ya. Menurut Bu Nurin apa sih masalah-masalah kecil tadi, kekurangan dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Jadi kendala-kendalanya itu misalnya ada siswa yang mungkin ngobrol sendiri dengan temannya atau melakukan kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan pembelajaran gitu. Kemudian misalnya saya ketika tugas kelompok misalnya itu biasanya dengan adanya hal-hal kecil seperti itu maka waktunya tidak cukup. Jadi harusnya diskusi, ada hal-hal yang seperti itu tadi sehingga waktunya kurang. Betul. Baik Bu Nurin. Jadi kira-kira mengapa Bu Nurin hal itu bisa terjadi menurut Bu Nurin? Kalau menurut saya kembali lagi ke peserta didik atau siswanya kan bermacam-macam karakter Bu Ali. Tidak semuanya siswa itu sama, kita lakukan sama. Ada siswa yang mungkin senang menggambar atau senang menghitung atau lebih tertarik dengan yang lain. Jadi kembali pada karakternya berbeda-beda ya. Baik. Jadi terkait kendala-kendala tadi dan penyebabnya ya tadi ada berbagai macam karakter murid ya. Kira-kira apa yang Bu Nurin rencanakan untuk kedepannya? Rencana saya kedepannya dengan melihat berbagai karakter atau watak dari siswa-siswa tersebut, mungkin saya akan mencoba setiap pembelajaran itu menerapkan strategi apa yang bisa dijalankan, kemudian menyesuaikan media pembelajarannya juga. Jadi siswa-siswa nanti itu tahu, oh siswa yang ini lebih tertarik ketika menggunakan media ini, mungkin yang suka menggambar mungkin bisa disalurkan membuat infografis, poster atau sebagainya gitu. Kemudian kalau siswa yang mungkin suka hobinya bernyanyi mungkin bisa membuat lagu yang sesuai dengan materinya atau yel-yel yang mengajak teman-temannya gitu. Mungkin bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan murid ya. Kayak belajar masing-masing. Baik Bu Nurin, kira-kira kapan nih Ibu akan merencanakan perubahan seperti tadi? Secepatnya Bu Aul. Jadi setiap selesai pembelajaran kita kan selalu melakukan evaluasi sama refleksi. Jadi kita tahu oh yang mana yang belum tercapai tujuannya, kemudian siswa mana yang masih kurang paham dengan materinya. Jadi secepatnya setelah kita melakukan refleksi atau evaluasi, ke depannya langsung kita membuat perencanaan perubahan. Jadi aktivitas pengembangannya di situ ya untuk nanti selanjutnya ya. Nah nanti tujuan yang tidak dicapai Bu Nurin apa dari aktivitas pengembangan untuk memfasilitasi seluruh daya belajar murid tadi? Tujuan pengembangannya inginnya ya anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran saya di kelas, biar tidak mudah bosan, ngantuk. Biasanya kan PPKN itu materinya banyak ya, jadi anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran saya, kemudian nanti bisa menerima apa yang saya sampaikan, materinya bisa paham, kemudian kedepannya ya bisa mengamalkan di lingkungan mereka apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman juga bagi itu juga merupakan ukuran keberhasilan juga ya. Jadi anak-anak itu senang dengan pembelajarannya, semua berkonsultasi dan nyaman ya, seperti yang area pengembangan untuk mencapai hal-hal yang begitu
kalian. Jadi baik, mudah-mudahan segala yang sudah direncanakan tadi akan terrealisasi ya. Nanti saya tunggu cerita-cerita penulis selanjutnya untuk cerita baiknya kerjanya. Iya, perubahan ke depannya. Jadi mungkin cukup itu ya, cukup sampai di sini percakapan pas hati kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.